Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Udah pada sarapan semuanya kan? Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Safitri dan di sini Ibu yang akan mengajarkan kalian mata pelajaran seni budaya. Anak-anak, semuanya udah pada siap buat belajar belum? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian pernah dengar cerita rakyat atau legenda nggak? Iya, yang ceritanya itu kayak bawang merah dan bawang putih, Malin Kundang, Timun Mas, dan Danau Toba, terus masih banyak lagi. Nah, sebelumnya nih ya, Ibu mau tanya, kalian pernah dengar cerita rakyat tentang Danau Toba? Iya, yang ceritanya itu isinya tentang seorang nelayan yang menikahi seorang jelmaan ikan mas dan memiliki seorang anak. Istrinya itu minta ke suaminya buat ngerahasiain kalau dia itu jelmaan dari ikan. Tapi suatu hari anaknya diminta ibunya buat nganterin bekal ayahnya ke ladang. Tapi di tengah jalan bekalnya dimakan karena anaknya lapar. Pas udah sampai ladang, ayahnya marah dan ngomong, "Dasar anak keturunan ikan." Gak lama dari itu tuh ya, anaknya pulang dan ngadu ke ibunya. Terus disuruh buat naik ke bukit. Habis itu ibunya jadi ikan lagi. Terus turun hujan yang gede, bentuklah Danau Toba. Dari sini ada yang tahu nggak cerita itu asalnya dari mana? Betul, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara itu juga terkenal dari tarian tradisionalnya loh. Salah satu alat yang digunakan di tarian ini adalah patung batu. Atau mungkin kalian pernah dengar tentang boneka si gale-gale yang gambarnya tuh gini. Dari sini ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar apa? Iya benar, kita bakal belajar tentang tarian tradisional dari Sumatera Utara, yaitu tari tortor. Tari tortor adalah tarian perayaan yang udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Asal tarian ini adalah dari daerah Sumatera Utara. Tarian ini dulunya adalah tari ritual yang ditampilkan saat upacara kematian, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan tarian ini berubah, bukan jadi tarian upacara, tapi sekedar jadi hiburan dan tontonan warga. Dari sejarahnya, tarian ini itu udah ada dari zaman Batak Purba. Dulu itu tarian tortor dipakai sebagai tari persembahan buat roh leluhur atau roh nenek moyang. Nama tari ini asalnya dari kata tor-tor, yaitu bunyi hentakan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Ada pendapat dari seorang praktisi dan pecinta tortor, namanya itu Togarma Naibaho. Dia itu ngomong tujuan tari ini dulunya buat upacara kematian, panen, penyembuhan, hiburan, atau pesta muda-mudi. Selain itu, sebelum ngelaksanain tarian ini harus ngelakuin ritual tertentu. Sampai sekarang belum ada literatur ilmiah atau penelitian yang menjelaskan sejarah tari tortor dan gondang sembilan yang mengiringinya. Tetapi ada guru besar tari yaitu Edi Setiawat. Menurut dia itu udah ada catatan dari zaman penjajahan yang deskripsiin perjalanan tari tortor. Ada juga yang ngomong kalau tari tortor itu udah ada dari abad ke-13 Masehi. Sekarang dari jenisnya, ada yang tahu tari tortor ada berapa jenis? Ada 3 jenis, yaitu tari tortor Pangurason, tortor Sipitu Cawan, dan tortor Panasulan. Fungsi dari tiap tariannya itu juga beda-beda loh. Yang pertama dari tortor Pangurason. Biasanya tari ini tuh dipakai buat ngisi acara tertentu. Yang kedua tari tortor Sipitu Cawan atau biasa disebut juga tari
7 cawan. Tari tortor ini biasanya dipakai pas acara pengangkatan raja. Yang terakhir tortor panasulan. Itu budaya ritual yang digelar pas desa itu kena musibah. Tari tortor ini biasanya itu dilakuin sama dukun sebagai acara buat dapat petunjuk buat ngatasin masalah yang ada. Tari tortor itu kan dari asal Batak ya. Itu dilakuin sama iringan atau tabuhan alat musik tradisional dari Sumatera Utara yang biasa disebut itu mangondangi. Mangondang itu terdiri dari 9 jenis alat musik kayak gondang, tagading, trompet khas Batak, suling, sarune, kalem hesek, odap gordang, ongguf, dual oalan, dan pangora. Biasanya itu para penari tari tortor itu nggak butuh panggung atau yang lainnya. Para penari bisa bebas nari dimanapun, kayak di halaman yang luas. Dan tari tortor ini biasanya ditampilin dengan jumlah yang nggak pasti, tapi biasanya sih jumlahnya ganjil ya. Ingat ya, properti atau alat yang dipakai tari tortor itu beda-beda sesuai jenis tari sama makna yang pengen disampaikan. Biasanya untuk ditampilkan dalam ritual agama, properti yang wajib digunakan adalah patung batu. Patung batu itu bakal kerasukan roh leluhur, jadi bakal bergerak sesuai irama musik. Kalau tari tortor dimaknai sebagai tarian sarana hiburan, maka penari nggak bakal pakai properti apapun. Dan baju yang dipakai itu kayak selendang khas Sumatera Utara atau baju bentuknya itu kemben. Selain itu ada tutup kepala, tas dari anyaman, mangkok kecil, dan alat musik gondang sambilan. Kalau dari keunikan tari tortor, ada yang tahu nggak? Enggak. Keunikan tari tortor itu diantaranya itu ya, satu itu sebagai media komunikasi, yang kedua itu pakai iringan musik gondang, yang alat musiknya itu adalah seni yang bernilai tinggi. Terus yang ketiga itu ada proses tuani gondang, yaitu tuan rumah bakal minta sesuatu ke penabuh gondang. Yang keempat itu menggunakan kain ulos yang merupakan salah satu kain khas tradisional dari Batak. Warna ulos yang dipakai itu biasanya itu warna merah, hitam, dan putih, sama hiasan tenun dari benang emas atau perak. Yang kelima itu ada pantangan buat penari tortor. Salah satunya itu tangan penari nggak boleh melewati di atas batas setinggi bahu ya. Kalau penari ngelanggar, maka penari bakal dianggap menantang siapapun, kayak dukun, adu pencak silat, serta tenaga batin. Selain itu dipercaya juga para penari bakal dapat kesialan. Nggak enak ya. Sekarang masuk ke gerakan nih. Tari tortor itu gerakannya gampang banget loh. Jadi bisa dipelajari sama kalian-kalian. Orang yang pertama kali nari juga bakal bisa. Langsung buat latihan nih kayak kalian. Gerakan ini cuma gerakan tangan melambai naik turun secara bersamaan. Terus ada gerakan hentakan kaki sesuai sama alunan musik mangondangi atau gondang. Nah, sekarang ibu bakal tampilin sedikit gerakan tari tortor. Nanti kalian semuanya ikutin bareng-bareng ya. Ayo semuanya sekarang berdiri ya. Berdiri. Yo, 1, 2, 3.
masing-masing ya. Yo duduk yang rapi. Tadi gimana? Bagus kan videonya? Seneng? Itu tadi tariannya ditampilin di Taiwan loh. Tari ini juga pernah tampil juga di Jepang. Tahu kan? Keren ya tarian Indonesia bisa sampai luar negeri. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengenal lebih banyak dan melestarikan tentang kesenian daerah di Indonesia. Karena masih banyak daerah yang belum kita kenal tentang keseniannya. Kita tadi baru belajar dari Sumatera Utara, belum dari daerah Sumatera yang lain dan pulau-pulau yang lainnya. Jadi kalian sebagai penerus bangsa dapat terus menjaga warisan negara kita dan bisa sampai mancanegara juga kayak tadi atau sampai luar negeri ya. Oke ya, semangat semuanya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.